Bab 5. Anin bangun terlambat, ia bahkan kesulitan untuk bangun dari tempat tidurnya. Saat Anin terbangun, Randy sudah tidak ada lagi di sebelahnya. Sisi bagian Randy di ranjang telah kosong dan dingin. Dalam hati Anin mengira kalau Randy pasti sudah pergi bekerja, mengingat bahwa Randy itu adalah orang yang sibuk. Dengan langkah terlatih Anin melangkah menuju kamar mandi. Ia harus membersihkan dirinya sebelum turun ke lantai bawah untuk sarapan. Saat memandang pantulan dirinya di cermin, Anin bisa melihat kalau tubuhnya dipenuhi bekas-bekas semalam. Mulai dari leher, bagian tulang selangka, dada sekitar niplenya, Anin dengan tatapan datar pantulan dirinya. Kalau saja orang yang nikahi bukan orang yang telah memiliki istri dan ia satu-satunya wanita di hidup laki-laki tersebut, mungkin Anin akan tersenyum bahagia setelah melihat memar keunguan itu di tubuhnya. Namun perasaan Anin saat ini justru perasaan bersalah, memikirkan bagaimana caranya ia menutupinya agar tidak dilihat oleh Sofia. Anin beralih menyalakan shower. Ia tidak bisa berlama-lama di kamar mandi. Perutnya sudah berontak minta diisi. Saat Anin turun ke lantai bawah, yang Anin dapati adalah Randy yang ternyata masih ada di rumah. Randy sedang duduk sembari menikmati secangkir kopi, sibuk berkutat dengan tabletnya. Randy mendongak melihat ke arah Anin. "Kau sudah bangun?" tanya Randy pada Anin yang hanya Anin jawab dengan anggukan. "Duduklah, sarapan sudah siap." Randy menunjuk ke arah kursi kosong di seberangnya. Di atas meja makan tersebut sudah tersedia makanan yang disiapkan oleh pelayan. Anin melangkah mendekat, agak merasa malu ketika Randy memperhatikannya yang melangkah mendekat dengan langkah terlatih. Setelah Anin duduk dan memakan makanannya, Randy memberikan Anin beberapa brosur. Brosur tersebut adalah brosur sekolah. "Seperti yang sudah kujanjikan kepadamu, aku akan menyekolahkanmu kembali. Kau bisa pilih di antara semua brosur itu, kau mau bersekolah di mana. Semua sekolah itu adalah sekolah di bawah yayasanku, jadi kau bebas memilih." Randy menunjuk ke arah brosur tersebut. Ia sejenak menyesap kopi miliknya yang mulai dingin sebelum ia bangkit berdiri dari posisi duduknya di seberang Anin. Randy melanjutkan, "Kau bisa pikirkan dan pertimbangkan. Kau bisa beritahu aku keputusanmu lewat pesan atau kau bisa beritahu aku nanti saat aku pulang. Lebih cepat lebih baik, agar kau bisa segera masuk sekolah kembali." Anin menganggukkan kepalanya. Anin masih sibuk mengunyah makanan saat Randy melangkah memutari meja makan dan berdiri di hadapan Anin. Anin mendongak dengan alis terangkat sebelah, bertanya-tanya dalam hati kenapa Randy mendekatinya. Anin terkejut bukan main saat Randy menunduk dan mengecup keningnya singkat. Randy berpamitan pergi meninggalkan Anin yang masih shock akan tindakan Randy itu. Bukan hanya Anin saja yang terkejut, Diana yang baru saja membawa Sofia keluar dari kamarnya untuk sarapan pun terkejut melihat hal itu. Sesaat Randy benar-benar pergi dari rumah, saat itu juga Diana mulai mengeluarkan taringnya. "Benar-benar tidak tahu malu kau Anin, apa kau tidak punya harga diri menggoda Tuan Randy di depan Nyonya Sofia? Semalam kau mendesah dengan tidak tahu malu hingga semua pelayan dan Nyonya Sofia bisa mendengarnya." Kening Anin berkerut, apa-apaan perkataan Diana itu? Menuduhnya menggoda Randy. Anin tidak melakukan apa-apa.
Anin turun dari kamar langsung berfokus pada sarapannya. Randy yang mengajaknya bicara soal brosur sekolah. Randy juga yang mengecup keningnya. Anin tidak meminta Randy untuk melakukannya. Randy menggerayangi tubuh telanjang Anin. Ia meniup puting Anin yang mencuat karena gairah. Lidah Randy menjulur membelai puting itu sembari matanya tak lepas memandang ekspresi yang Anin berikan. Jujur, sejak pagi Randy sudah ingin meniduri Anin lagi karena percintaan mereka di malam pertama belum cukup bagi Randy. Tapi setelah melihat Anin kesulitan berjalan, dan juga demi menghargai Anin yang baru saja kehilangan apa yang selama ini ia jaga, Randy memutuskan untuk menahan biarahi gilanya itu. Tapi ia tidak bisa menahannya lebih lama, terlebih ketika ia pulang dan berbincang dengan Anin. Mata Randy tak bisa lepas dari bibir merah muda Anin yang bergerak menjawab pertanyaannya. Di bawah sana Randy sudah merasa nyeri, berdenyut ingin lepas. Namun Randy khawatir jika Anin masih kesakitan. Maka dari itu Randy menanyakan keadaan Anin terlebih dahulu sebelum menanyakan apakah Anin bersedia jika ia sentuh kembali seperti kemarin malam. Randy tidak memperlakukan Anin seperti objek, Randy memperlakukan Anin selayaknya istri. Bertanya terlebih dahulu apa Anin mau disentuh, dan menghargai jawaban Anin apabila Anin menolaknya. Tapi alih-alih menolak seperti perkiraannya, Anin justru menganggukkan kepalanya. Menerima ajakan Randy untuk kembali berhubungan badan. Sudut bibir Randy teringai saat Anin mendesah, sentuhan, remasan, jilatan dan lumatannya di dada Anin membuahkan hasil yang memuaskan. Anin terpancing oleh gairahnya, menggelinjang sembari meremas rambut hitam legam milik Randy. Setelah puas bermain dengan dada Anin, Randy menegakkan tubuhnya dan menuntun tangan Anin untuk menyentuh tubuh telanjangnya yang kekar berotot. "Sentuh aku, sentuh suamimu ini," perintah Randy dengan suara beratnya itu. Anin menurut, jemarinya mendarat di dada bidang Randy yang terasa hangat. Membelai dada itu dengan gerakan perlahan lalu turun ke otot perut Randy, membelai otot tersebut dengan takjub. Anin ragu untuk menurunkan tangannya lebih jauh lagi, ia mendongak melihat ke arah Randy. Ketika ia melihat Randy mengangguk seolah mempersilahkan Anin untuk menyentuh ke daerah sensitifnya. Dengan tangan gemetar Anin beralih mengusap gundukan keras itu. Randy memang sudah bertelanjang dada namun Randy masih mengenakan celana kerjanya. "Buka," perintah Randy lagi. Anin menuruti setiap perintah Randy. Ia membuka kancing dan resleting celana Randy, membantu Randy melepas celana dan celana dalamnya. "You know what to do, baby." Anin awalnya agak ragu, namun pada akhirnya ia memberanikan diri menyentuh bagian bawah Randy itu. Menggenggamnya dan mulai menggerakkan tangannya perlahan, memberikan pijatan lembut di sana. Pelan tapi pasti, Anin mulai memasukkan benda itu ke dalam mulutnya. Memberi kecupan, jilatan dan hisapan di sana. Membuat Randy memejamkan matanya menahan sensasi yang dirasakannya. Anin sempat tersedak saat mencoba memasukkan lebih dalam. Randy tertawa kecil melihat hal itu. Anin masih belum ahli melakukan hal seperti ini, entah mengapa tindakan Anin itu justru tampak imut di mata Randy. Randy masih diam, membiarkan Anin bertindak. Meski sesekali ia meringis ngilu karena bersentuhan dengan gigi Anin.
Lama-kelamaan Anin mulai terlihat tidak malu-malu dan ragu-ragu lagi melakukannya. Semakin berani mengeksplor bagian bawah Randy dengan bibir dan lidahnya.